Oke pemirsa YouTube, ini adalah tampilan kamera dari HP Poco M6 Pro ya. Jadi kita lihat nih, kalau kita jalan gini dia goyang-goyang sekali ya. Nah kayak gini ya. Sebenarnya HP ini sudah ada fitur OIS-nya ya, dengan Hero AIS. Artinya HP ini bisa merekam video dengan smooth tanpa goncangan dengan cara mengaktifkan fitur stabilisasi. Nah, cara mengaktifkannya teman-teman ya, sebelum menggunakan HP ini ketika beli baru itu bisa masuk ke settingan ya. Di sini ada foto maupun video di sini ya. Nah, kita bisa masuk ke settingan. Nah, kita cek stabilisasi gambar. Nah, di sini stabilisasi gambar sudah saya aktifkan. Ini saya matikan, kemudian aktifkan saja di sini ya. Nah, kemudian untuk perekaman video di sini ya, disarankan itu yang kesesuaian ya. Ini saja ya. Nah, ini nanti dengan cara seperti ini kita lihat ya. Coba saya bergerak tuh. Jadi videonya sangat smooth. Jadi nggak goyang-goyang, nggak shake, istilahnya nggak gempa bumi ya. Nah, itu kurang lebih mengapa saya menggunakan HP Poco M6 Pro ini. Kebetulan kemarin pas di momen 10.10 harganya itu cuma 2,48. Jadi cukup murah sekali ya. Kemudian di sini ada dua mode ya. Jadi disarankan untuk merekam video jangan menggunakan mode yang ini ya, tapi pakai mode yang Pro ini. Nah, ini di mode Pro ini ada dua indikator, yaitu indikator ini foto, kamera, dan indikator video. Nah, sebaiknya teman-teman itu menggunakan yang ini, yang mode Pro ini. Karena ini lebih direkomendasikan digunakan untuk perekaman ya. Nah, kemudian untuk di mode mode perekaman video ya, itu kita masuk sini ya. Untuk di mode perekaman video itu bisa zoom 2 kali di sini tuh ya, bisa zoom dengan masih cukup tajam ya. Nah, kita zoom juga, objeknya masih cukup tajam. Kemudian ada ultra wide-nya atau wide-nya ini adalah 0,6 ya. Tuh, jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai mode yang mana. Tapi kalau untuk standar biasanya yang default 1 kali di sini ya. Kemudian kalau mode Pro-nya kita bisa lihat ya di sini. Nah, di mode Pro ini teman-teman bisa lihat di ini ada W dan UW ya. W ini berarti wide, standar, dan ultra wide. Nah, kita masuk ultra wide seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ultra wide-nya ya. Jadi kalau di mode video biasa tadi tidak ada W dan UW-nya. Ini ya. Tapi dia ada 0,6 dan ada zoom 2 kali ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk kualitas fotonya, ini yang jarang sekali digunakan oleh para pengguna Xiaomi ya. Yaitu apa? Biasanya itu kameranya besar. Seperti ini sudah saya set ini 64 megapiksel. Jadi teman-teman kalau pengen hasil video yang tajam sekali ya, yang bagus ya, nah, motret foto, nanti di zoom itu hasilnya tetap tajam, gunakanlah kamera 64 megapikselnya ya. Jangan menggunakan kamera yang default foto ini ya. Ini yang banyak orang tidak tahu tentang penggunaan fitur kamera pada HP Xiaomi ya, terutama yang generasi flagship ya. Nanti teman-teman bisa nyarinya di sini ya. Nah, di lainnya di sini. Nah, ini ada beberapa macam settingan ya. Tadi yang 64 megapiksel sudah saya tampilkan di sini ya. Nah, ini. Kemudian menurut saya secara pribadi, kekurangannya HP ini itu apa teman-teman? Kekurangannya HP ini nih ya. Menurut saya mode perekaman videonya dia hanya sampai dengan, kita cek ini udah nggak ada lagi, saya turunkan naik bawah. Dia mode perekaman videonya hanya 1080p atau 720p atau Full HD. Jadi dia tidak bisa merekam sampai 2,7K atau atau 4K ya, dia nggak bisa ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita cek juga resolusinya untuk 1080p ya. Kita resolusi di sini hanya bisa nih ya, resolusi sampai 60 fps ya. Tapi untuk 60 fps nya teman-teman itu dia tidak aktif ininya, fitur stabilnya ya. Coba kita cek. Jadi kemarin saya cek, nah ini kan dia goyang-goyang ya. Ya ini rada mending lah ya. Setahu saya dia hanya 30 fps yang aktif stabilnya ya. Nah, ini 30 fps, lihat di pojok kiri atas. Coba saya pindah ke 60 fps ya, coba. Nah, dia masih kerasa shake ya. Tapi lumayan sih, mendingan gitu ya, agak smooth gitu ya. Nah, ini. Cukup lumayan ini ya HP-nya. Kemudian kelebihan lainnya ya, untuk video ya. Video ini juga bisa makro ya. Nah, seperti ini. Kita bisa makro ya. Cuma di sini sayangnya makronya cuma 720 ya. Jadi cuma
bisa HD ya untuk perekaman makronya, misalnya seperti ini ya. Nah, kita mendekat ya, contoh ini ya. Nah, ini untuk perekaman makronya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jadi untuk perekaman makronya hanya 720p ya. Jadi kita kembalikan ke matikan makronya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli HP Poco M6 Pro ini, kelemahannya hanya di apa? Hanya di resolusi yang hanya bisa sampai dengan 1080p ya. Jadi tidak bisa 4K ya. OIS-nya sudah bagus ya, karena dengan OIS itu selain videonya tajam ya, jadi dengan OIS itu katanya ketika kita ngambil foto, ketika tangannya agak goyang-goyang dikit, ternyata masih bisa menangkap HP cukup tajam ya, terutama kalau ngambil potret ketika sambil berkendara begitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua teman-teman ya, saya kasih tahu, karena HP Poco ini yang saya beli itu kalau nggak salah RAM-nya 6, internalnya itu 128 ya. Jadi HP Poco ini, Poco M6 Pro ini, dia SIM slotnya itu hanya ada 2 untuk penempatannya, jadi hybrid ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai kartu memori tambahan, berarti teman-teman hanya bisa pakai 1 kartu seluler ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman mau pakai 2 kartu seluler itu bisa, tapi teman-teman mengorbankan tidak bisa pakai memori memori eksternal. Tetapi so far ini menurut saya dengan memori internalnya 128 GB, menurut saya sih sudah cukup longgar sekali ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja untuk masalah review video atau kamera dari HP ini, HP Poco M6 Pro ini ya. Nah, contoh hasil videonya sudah saya rekam beberapa hari yang lalu seperti berikut. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan teman-teman buat yang mau membeli HP Poco M6 Pro. Menurut saya untuk kebutuhan fotografi, kebutuhan videografi ini masih cukup recommended ya. Kita mau mancing guys di kali yang katanya ada curug. Wah, kita ada jembatannya itu ya. Sawahnya lagi bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Yes.